Pernah nggak sih kepikiran gimana ya jadinya kalau dua fungsi matematika digabung? Penasaran? Ayo kita eksplor fungsi komposisi melalui animasi yang seru dan interaktif. Bersama kami, kelompok 8 siap mengajak kalian untuk memahami konsep ini dengan cara yang asik dan mudah dipahami. Sebelum masuk ke tutorialnya, silakan klik tautan yang ada di kotak deskripsi atau scan barcode yang ada di layar ya. Nah, setelah itu, tampilan awal yang akan muncul adalah seperti gambar di layar. Agar tampilannya lebih besar dan lebih jelas, teman-teman bisa klik tombol full screen yang ada di sini ya. Nah, jika sudah, silakan klik bendera hijau untuk mulai menjalankan proyek Scratch-nya. Kalau sudah terdengar background Dora, itu tandanya aplikasi sudah berhasil dijalankan. Selanjutnya, klik tombol Start, maka tampilan akan berubah ke halaman yang menampilkan para penyusun. Di setiap slide sudah tersedia tombol Back dan Next untuk memudahkan kita kembali ke slide sebelumnya ataupun lanjut ke slide berikutnya. Jika kita klik tombol Next, maka akan muncul halaman yang menampilkan para dosen pembimbing. Selanjutnya, jika kita klik tombol Next sekali lagi, maka tampilan akan berubah ke halaman utama. Di halaman ini terdapat 3 fitur utama yang bisa teman-teman pilih, yaitu ada indikator, belajar, dan bermain. Pertama, mari kita lihat apa aja yang ada di dalam fitur indikator. Di sini terdapat tujuan pembelajaran serta capaian pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai oleh pengguna setelah menggunakan aplikasi ini. Kemudian, jika ingin kembali ke halaman utama, teman-teman bisa klik tombol Home yang ada di pojok kiri bawah ya. Nah, jika kita ingin melihat materi fungsi komposisi, maka kita tinggal klik tombol belajar. Hai, aku Bu. Setelah kita klik, kita akan diberikan pertanyaan, apakah kita tahu apakah fungsi komposisi itu? Di sana disediakan 2 tombol yang berbeda, di mana ada ya dan tidak, dan masing-masing tombol akan memberikan respon yang berbeda. Selanjutnya, kita akan diberikan pertanyaan mengenai pengertian fungsi komposisi. Di sana disediakan 2 pilihan jawaban, di mana jika kita menjawab jawaban yang benar, maka kita otomatis akan berpindah ke pertanyaan selanjutnya. Sementara jika kita menjawab pertanyaan dengan salah, maka kita harus mencobanya kembali menjadi jawaban yang benar. Nah, di sini kita diminta untuk memilih pengertian fungsi komposisi yang tepat, di mana di sana disediakan 2 pilihan jawaban. Untuk pilihan A, jika fungsi G memetakan dari himpunan A ke B dan fungsi F memetakan B ke C, maka komposisi keduanya atau fGx dinyatakan dengan notasi F bundaran Gx, di mana F bundaran Gx ini fungsi dari domain A ke kodomain C. Sementara untuk pilihan B, jika fungsi G memetakan A ke B dan fungsi F ini memetakan B ke C, maka fungsi komposisi keduanya Gfx dinyatakan dengan notasi G bundaran fx, di mana G bundaran fx ini merupakan fungsi dari domain A ke kodomain C. Nah, jadi maksudnya untuk pilihan yang A itu adalah kita memasukkan nilai X ke fungsi G terlebih dahulu, lalu hasilnya kita masukkan ke fungsi yang F. Sementara untuk pilihan yang B ini, jadi kita memiliki fungsi F terlebih dahulu, baru kita memasukkan fungsi F ini ke G. Nah, sekarang kita cari tahu manakah pengertian yang benar. Nah, jadi misalnya jika kita punya angka dari kelompok A, kalau kita pakai fungsi G terlebih dahulu, hasilnya akan masuk ke fungsi F. Dan itu benar, karena F ini memang menerima hasil dari G. Jadi urutannya G terlebih dahulu, baru F. Jadi itulah
disebut dengan f(gx). Kalau kita pakai fungsi f terlebih dahulu seperti yang ada di pilihan B, maka hasil dari f ini kan belum tentu cocok untuk fungsi g karena mereka tidak sesuai urutannya. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan yang A, karena dalam fungsi komposisi kita kerjakan fungsi yang di sebelah kanan terlebih dahulu, yaitu G, baru masuk ke fungsi F di sebelah kiri, urutannya yaitu f(gx). Selanjutnya, kita harus menyelesaikan semua pertanyaan yang telah disediakan, di mana di dalamnya terdapat pertanyaan mengenai diagram panah, operasi, syarat, dan contoh soal mengenai fungsi komposisi. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai diagram panah, di mana kita harus mencari jawaban yang tepat sesuai dengan diagram panah berikut. Nah, di lingkaran A ini tertulis X, yang artinya input awalnya adalah X. Di lingkaran B tertulis Fx, ini menunjukkan hasil dari fungsi F. Sementara di lingkaran C ini tertulis Gx, ini hasil dari fungsi G. Nah, di sana disediakan dua pilihan jawaban, di mana pilihan yang pertama adalah F bundaran Gx sama dengan Fgx, dan pilihan yang kedua yaitu G bundaran Fx sama dengan Gfx. Nah, sekarang kita perhatikan urutan panahnya. Panah dari X ke Fx berarti X itu masuk ke F. Lalu dari Fx ini ke Gx. Hasil dari F ini dimasukkan ke G. Jadi, ini menunjukkan bahwa kita sedang melakukan Gfx atau G bundaran Fx sama dengan Gfx. Jadi, jawaban yang benar yaitu pilihan yang kedua. Hebat sekali! Kamu telah selesai menjelajahi materi konsep fungsi komposisi dengan baik. Apakah kamu siap menghadapi tantangan berikutnya? Setelah kita menyelesaikan semua pertanyaan dengan benar, maka kita akan dihadapkan dengan tantangan berikutnya. Di sana diberikan pertanyaan, apakah kamu siap menghadapi tantangan berikutnya? Jika kita sudah siap, maka tinggal klik tombol "Aku siap". Selanjutnya terdapat tombol bermain. Teman-teman bisa klik tombol ini dan akan muncul percakapan antara Dora dan Boots yang berusaha mengembalikan kucing kesayangan neneknya. Oh teman-teman, aku Dora. Dan aku Boots. Hari ini kita akan pergi ke rumah nenek untuk mengantarkan kucing kesayangannya. Tapi untuk sampai ke sana, kita harus melewati 5 tantangan dan kita butuh bantuanmu. Lalu, siapa yang bisa membantu kita? Semuanya katakan peta. Peta. Nah, rute perjalanan untuk ke rumah nenek akan dijelaskan oleh peta. Sebelum peta menjelaskan rute perjalanannya, peta akan bertanya siapa nama kamu. Kamu bisa ketik nama kamu di situ. Halo semuanya, aku Bella. Di sini aku akan membantu kamu. Siapa nama kamu? Senang bertemu denganmu. Sekarang aku akan menjelaskan perjalananmu untuk sampai ke rumah nenek. Untuk sampai ke rumah nenek, pertama kita akan melewati gerbang bunga beracun, lalu jembatan kayu yang rapuh, setelah itu pohon angker, kemudian gunung berliku, dan terakhir semak berduri. Untuk melewati rintangan ini, kita harus mengerjakan soal terlebih dahulu. Setelah peta selesai memberi petunjuk, kamu bisa klik tombol mulai. Dan kamu bisa menggerakkan karakter Dora ke atas, bawah, kanan, atau kiri untuk menyelesaikan semua rintangan yang harus diselesaikan. Setiap rintangan hanya bisa dilewati jika kamu berhasil menyelesaikan soal-soal yang muncul. Kalau jawaban kamu salah, berarti ada salah dalam perhitungan soalnya. Coba lagi sampai benar, lalu lanjut ke rintangan berikutnya.
kamu selesaikan, akan muncul tampilan Dora yang akhirnya bertemu nenek. Tapi kalau kamu ingin belajar dan bermain lagi, kamu bisa klik tombol merah atau bendera hijau.